Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah teori PCLN. Untuk minggu ke-9 ini, insya Allah kita memulai dengan bahasan yang baru, yakni terkait model laut, gitu ya. Nah, ini saya awali dengan Introduction to Sea Wave Model. Adapun outline dari video kali ini adalah overview, kemudian wind, sea, dan swell, kemudian ada metode untuk wind wave forecasting, sama basic konsep dari wave modeling. Jadi kayak gitu. Dan mungkin disclaimer dulu gitu ya. Jadi kalau kalian memang sudah pernah dapat ini, karena memang terkait sama pemodelan laut, ini agak apa ya, untuk basic konsep atau introduction-nya itu agak mungkin overlapping ya sama mata kuliah yang lain, either itu oceanografi ataupun maritim gitu. Jadi kalau memang sudah pernah ini nggak apa-apa gitu ya, anggap saja ini recall. Oke, ini gambar yang sudah sangat umum sekali gitu ya, sudah biasa kalian lihat, yakni terkait sama wind wave gitu ya. Jadi gelombang laut gitu ya, gelombang angin, gelombang yang disebabkan oleh angin. Nah, wave karakteristik gitu ya, wave itu punya karakteristik gitu. Kalau dari sini gitu ya, secara dohirnya bahwa wind sea gitu ya, wind sea itu di-trigger ketika misal ada storm gitu ya, karena ada storm dia akan menghembuskan angin gitu ya, menghembuskan angin, akhirnya dia membawa angin ke sana, maka dia menggerakkan air yang di bawahnya, jadilah dia gelombang. Semakin jauh dia travel gitu ya, maka kekuatannya makin hilang kayak gitu. Nah, sedangkan karakteristiknya sendiri gitu ya, wave karakter gitu ya, yang pasti ada yang namanya wind wave gitu ya. Nih si wind wave, kemudian ada swell, kemudian ada sea state, ini keadaan laut gitu ya, kemudian ada dispersi, kemudian ada wave spectrum. Nah, secara ininya singkatnya gitu ya, wind wave itu adalah gelombang yang digenerate karena adanya local prevailing wind. Jadi karena adanya angin yang bertiup secara lokal. Apakah kalau badai memungkinkan? Ya memungkinkan, tapi pasti akan beda. Tapi selama dia ada angin, pasti dia ada gelombang gitu ya. Karena gelombang ini yang karena angin ini yang mengenerate si gelombang. Nah, kemudian kalau swell waves itu adalah regular longer period waves gitu ya. Jadi sama-sama gelombang, cuman dia digenerate sama angin yang dia jauh banget dari weather systemnya gitu ya. Jadi kalau yang langsung berkaitan sama si anginnya gitu ya, yang memang langsung mendapatkan influence dari si angin, itu jatuhnya namanya wind sea atau wind wave. Tapi ketika dia sudah nggak dipengaruhi sama sama angin gitu kan, dia tetap traveling karena energi itu kan tidak dapat dimusnahkan gitu ya, tidak dapat dibentuk juga gitu ya. Jadi dia akan sampai kehilangan energinya sampai kecil gitu ya. Nah, makanya dia travelingnya sudah kalau jauh dari sumber angin gitu ya, itu namanya sea swell. Nah, kemudian sea state gitu ya, jadi keadaan laut itu adalah kombinasi dari si wind sea sama si swell gitu. Sedangkan fetch gitu ya, ini fetch adalah daerah di mana atau jarak di mana angin itu masih bertiup gitu. Nah, kalau sudah nggak bertiup lagi dan nggak menginfluence, nanti jatuhnya adalah swell gitu ya. Jadi panjangnya fetch itu mempengaruhi ketinggian gelombang karena dia terkait sama si wind sea. Terus pertanyaannya, kenapa sih MHS, National Meteorology and Hydrology Service, aku nggak ngerti lah ya namanya seperti itu, harus memprediksi atau menganalisis gelombang gitu ya. Setidaknya dia termasuk dalam peraturan SOLAS gitu ya, apa sih Life of Sea apa gitu ya. Intinya adalah dia masuk SOLAS Conference tahun 1974, yang dimana akhirnya WMO itu memutuskan bahwa gelombang itu adalah bagian dari cuaca, karena tadi yang menggerakkan adalah angin, dan angin adalah part of dari variabel cuaca gitu ya. That's why
akhirnya si ini National Weather Services atau NMHS apapun sebutannya kalau di Indonesia yang namanya BMKG gitu ya, itu bertanggung jawab terhadap prediction dan analisis dari gelombang. Nah selain itu gitu ya, si gelombang ini juga berfungsi untuk proteksi dari shore atau tepi pantai, karena dengan kita tahu gitu ya, oh gelombangnya segini, makanya nanti ada yang namanya pemecah gelombang atau ditanamin apa gitu ya supaya ada proteksi untuk shoreline. Kemudian terkait sama tourism activities gitu ya, karena kan kalau peselancar itu kan butuh nyari gelombang gitu ya. Nah makanya kita menyediakan jasa itu. Sama mungkin exploration gitu ya, exploration dari oil sama gas gitu ya. Biasanya kan dia di lepas pantai, di sekitar laut kayak gitu. Makanya untuk mengetahui apakah dia aman membangun atau memang di sana ada ini gitu ya, kita memberikan servis tersebut. Nah kemudian ini adalah contoh dari gelombang yang chaos gitu ya. Jadi dia menampilkan complex surface waveforms gitu ya. Karena gelombang sendiri itu kan memiliki properti gitu ya. Memiliki properties, yakni dia memiliki panjang gelombang, kemudian dia memiliki ketinggian, dan kemudian dia memiliki period serta fase velocity gitu ya. Nah terkait ini gitu ya, nanti fase velocity ini loh yang membedakan antara laut dalam sama laut dangkal, karena perbedaan atau kecepatan grupnya itu berbeda untuk laut dalam dan laut dangkal. That's why kita mengenal bahwa ada model laut khusus untuk laut dalam dan ada model laut khusus untuk laut dangkal gitu ya. Ini adalah contoh chaotic sea gitu ya, yang dimana di sana ada angin gitu ya, ada angin yang ini gelombang gitu ya. Terus kemudian ketemu sama kapal, jadilah dia chaos gitu ya, jadinya ini white cape gitu ya, buih-buih putih gitu karena gelombang pecah. Kemudian ini swell waves yang biasa kita lihat nyampe ke kita kalau kita ke pantai pergi gitu ya, yang kita biasa bilang ombak gitu, ombak ya itulah. Nah itu sebenarnya adalah swell waves karena dia adalah gelombang yang sudah travels gitu ya dari area asalnya. Area pertama dia ditiupkan angin gitu, ada tiupan angin di sana. Nah kita masuk terkait wind sea dan swell. Sebenarnya gitu ya, wave fields di ocean gitu yang kalian lihat di sini itu adalah gabungan dari individual waves gitu ya. Jadi composition dari simple waves per lapisan. Makanya lihatnya kalau di laut itu ada yang segini, ada yang nggak seragam gitu ya. Kalau kita lihat laut secara keseluruhan. Jadi kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah model laut seperti apa sih, model gelombang seperti apa sih yang akan kita gunakan gitu ya. Yang kita gunakan adalah model yang memprediksi gelombang yang dia itu directly generated by winds. Jadi yang dia benar-benar dihasilkan atau di-trigger oleh angin gitu ya. Jadi gelombang yang mungkin membuat kalian mabuk laut gitu ya. Kemudian gelombang yang digunakan untuk berselancar dan pastinya bukan gelombang tsunami, bukan gelombang storm surge ataupun karena adanya pasang surut, tapi gelombang yang memang benar-benar di-trigger karena adanya angin gitu ya. Ya meskipun nanti terkait storm gitu ya, ada MCS itu kan juga bisa men-trigger adanya angin kan di sana gitu ya. Tapi pastinya yang diprediksi atau yang dianalisis sama gelombang laut gitu ya, sama model gelombang laut itu adalah gelombang yang memang dia di-trigger karena adanya prevailing winds gitu ya. Jadi angin yang memang dia itu ya secara setiap hari terjadi gitu ya, bukan yang karena tiba-tiba. Meskipun yang tiba-tiba itu bisa sih meningkatkan prediksi dari gelombang gitu ya, tapi itu bukan tujuannya kayak gitu. Nah, bagaimana sih gelombang itu bisa terjadi kayak gitu ya? Karena adanya ini loh, kenapa dia berubah kayak gini, karena adanya perbedaan atau perubahan dari wind fields gitu ya pada permukaan laut. Nah kemudian
sorry. Nah, astagfirullah, maaf ya. Nah, setiap wave pattern gitu ya, pola-pola pada gelombang di laut gitu ya, itu sebenarnya yang tadi saya bilang terdiri dari beberapa jumlah atau beberapa layer simple waves gitu ya, yang dimana si wave pattern ini gitu ya, itu memiliki energi yang terdistribusi, yang terdiri dari panjang gelombang, direction, dan wave spektrumnya gitu ya, yang akhirnya nanti ketinggian gelombang itu bergantung pada kesetimbangan antara energi in sama energi out. Energi innya itu apa ya, salah satunya angin, tapi nanti banyak gitu ya, apa yang menyebabkan energi in dan apa yang menyebabkan energi outnya. Nah, balance-nya ini loh yang nanti kesetimbangan ini loh yang nanti dikalkulasi sebagai tinggi gelombang. Nah, kemudian untuk wave forecasting atau perakiraan gelombang gitu ya, kita tahu bahwa energi dari gelombang itu diturunkan dari energi dari angin, dan ada 3 faktor yang mempengaruhi gitu ya. Semakin tinggi kecepatan angin gitu ya, atau semakin tinggi magnitudenya, maka semakin tinggi juga gelombangnya. Semakin panjang gitu ya duration dari anginnya gitu ya, semakin lama gitu ya, semakin lama angin itu bertiup, maka semakin tinggi juga gelombangnya. Dan kemudian ini, semakin the greater distance over wind which the wind blows gitu ya, semakin besar areanya, area fetch-nya gitu ya, maka semakin besar juga angin itu, gelombang yang terbentuk gitu ya. Jadi ada durasi, ada magnitude, sama area, yakni fetch gitu ya, yang mempengaruhi dari ketinggian gelombang. Nah, kemudian untuk wave growth-nya, pertumbuhan gelombangnya itu gitu ya, biasanya pertumbuhannya itu dia karena adanya shear flow gitu ya. Jadi ada perbedaan aliran angin gitu ya, dimana aliran yang alirannya itu ada di tinggi gelombangnya gitu ya, dan ada di bawah puncak dan lembah gitu ya, karena gelombang kan kayak gini gitu ya, ada puncak dan ada gelombang. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kayak gini. Kemudian untuk ini rate of growth-nya gitu ya, kecepatan tumbuhnya itu biasanya eksponensial, dan dia bergantung kepada keadaan sea state atau keadaan lautnya pada saat itu gitu ya, dan bukan umur ya, kayak wave age ya, pertama kali dia ditiupkan sampai yang tadi saya bilang, sampai energinya berkurang. Nah, itu kita anggap sebagai wave age. Jadi kalau semakin dia makin tua gitu ya, makin udah lama dari pertama kali dia dihembuskan atau dari fetch-nya gitu ya, pasti dia growth-nya akan semakin lemah. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian dia juga bisa diturunkan gitu ya melalui empirik formula, dimana empirik formulanya itu seperti ini untuk periode, dan ini untuk ketinggian gelombang gitu ya. Nah, ini U-nya ini adalah kecepatan angin gitu ya, G-nya ini adalah gravitasi, dan kemudian ya ini masih sama, dan ini adalah swell, X yang besar ini adalah si swell-nya. Nah, untuk HT, HP, HX gitu ya, itu adalah function dimensional gitu ya. Jadi dia dimensionless function kayak gitu. Ini untuk tinggi gelombang, ini untuk periode gelombang. Nah, kemudian untuk tadi kan sudah terkait sama apa sih yang menyebabkan tinggi gelombang itu berbeda-beda gitu ya. Kalau terus kemudian bagaimana pertumbuhannya. Nah, ini adalah wave height gitu ya, ketinggian gelombang bila terdapat perubahan kondisi angin gitu ya. Nah, yang pertama, bila ada perubahan terhadap wind direction. Kalau dia kurang dari 30 derajat gitu ya, arah perubahan anginnya gitu ya. Nah, itu tidak ada perubahan terhadap arah gelombang. Nah, sedangkan kalau lebih dari 30 derajat gitu ya, nah maka dia tinggi gelombangnya ini gitu ya, gelombangnya ini akan di-treat sebagai swell waves, dan kemudian mulai dihitung si swell waves-nya
dari pertama kali adanya new wind direction gitu ya. Jadi kalau lebih dari 30 derajat gitu ya, berarti kan sudah berubah tuh dari pertama kali anginnya ditiupkan. Nah itu mulai dihitung sebagai startnya si swell gitu. Nah kemudian arah yang baru ini nanti dihitung sebagai gelombang yang baru. Jadi kayak gitu gampangannya. Jadi kalau yang lama tadi dia dihitung sebagai si swell karena udah secondary influence dari si angin. Nah kemudian wind speed gitu ya, perubahannya selain dari wind direction, dari perubahan wind speed. Jadi kalau tiba-tiba ada kecepatan angin gitu ya yang berubah, yang awalnya misal 5 meter per second gitu ya, kemudian tiba-tiba pressure-nya, gradationnya naik gitu ya, berarti kan gradationnya kelihatan luar biasa gitu ya, makanya dia anginnya jadi kenceng gitu ya. Nah karena anginnya kenceng ini, kalau meskipun dia directionnya kurang dari 30 derajat, tapi kalau 30 derajat kalau ada perubahan angin yang mendadak, maka si wave height juga ikut naik gitu ya. Nah kemudian slackening atau penurunan wind speed, kalau ada penurunan wind speed juga pasti dia akan berkurang juga wave height-nya, tapi dia makin turun gitu ya. Nah dimana ketika angin ini berhembus di bawah kecepatannya gitu ya, atau tiba-tiba anginnya melemah gitu ya, maka dia akan tetap mempertahankan ketinggian si gelombangnya sebelum dia awakening gitu ya. Nah baru dia setelah awakening dia turn to sebagai swell. Jadi kayak gitu. Jadi apapun ketika dia sudah mulai kehilangan energi, sudah tidak ada support dari wind lagi, dia akan berubah menjadi swell gitu ya. Gampangannya seperti itu. Nah, sedangkan swell forecasting sendiri gitu ya, karena dia yang kalau kita berada di pulau gitu ya, yang nyampe ke kita itu kan swellnya bukan wind sea gitu. Nah itu semakin panjang gelombangnya gitu, maka dia akan travel semakin cepat gitu ya. Jadi arah rambatnya makin cepat, makanya dia nyampe duluan di misal di shoreline kayak gitu. Nah ini terkait range periodnya antara setengah sampai 1,5 TC gitu ya, atau periode, dimana panjang gelombangnya itu adalah 1,56 T kuadrat gitu ya, periodnya. Nah kecepatannya seperti ini kayak gitu. Semakin panjang wave-nya, maka time-nya, duration-nya bisa dihitung menggunakan rumusan ini kayak gitu. Nah untuk yang wave-nya lebih pendek, dia membutuhkan 3 kali lebih panjang, 3 kali lebih lama gitu ya untuk nyampe gitu ya. Intinya kalau panjang gelombang yang lebih panjang dia akan nyampe duluan, tapi kalau dia lebih pendek setidaknya dia membutuhkan 3 kali waktu, yang 3 kali durationnya si gelombang yang panjang. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau tadi kita lihat wave height gitu ya. Nah kalau ini swell height gitu ya. Apakah swell itu tingginya berubah-berubah? Ya pasti berubah gitu ya. Perubahannya itu dapat dari mana gitu ya. Nah ini dia bergantung dari, kan kita tadi agree gitu ya, bahwa swell itu adalah ketika tinggi gelombang itu sudah tidak mendapatkan influence secara direct dari angin gitu ya. Nah once dia turning into swell gitu ya, nah ketinggian swell itu di-influence dari pertama kalinya dia convert menjadi swell gitu ya. Jadi pertama kali dia awalnya adalah wave height gitu ya, wave height di source regionnya. Jadi kayak gitu. Itu pertama kalinya dia dianggap sebagai swell, itu adalah modalnya dia dihitung sebagai swell height, misal seperti itu, atau tinggian swell. Kemudian terkait sama speed dispersion gitu ya, semakin panjang gelombangnya gitu ya, panjang gelombang yang panjang sama panjang gelombang yang pendek pasti memiliki kecepatan yang berbeda gitu ya, dan nggak mungkin dia itu tiba bersama. Nah speed dispersion ini adalah dispersi dari si kecepatan gelombang itu gitu. Si kecepatan dia bergerak tergantung dari panjang gelombangnya. Kemudian adalah angular spreading atau sudut penyebaran gitu ya, sudut penyebaran dari si gelombang gitu ya. Karena kan kalau misal di sini pertama kali awan tadi kan lihat gitu ya, yang namanya swell kan kayak gini wind wave-nya, kemudian kan
dia bisa bergerak ke sana, bisa bergerak ke sini gitu ya, bisa bergerak ke sana. Nah, kayak gitu. Nah, spreadingnya ini gitu ya, ini yang akan mempengaruhi si ketinggian swell. Karena ketinggian berkurang gitu ya seiring dengan jarak dari sumber si anginnya gitu ya. Ini adalah source region misal gitu ya. Semakin jauh maka dia akan semakin berkurang ketinggiannya. Ya wajar karena sudah tidak ada angin yang bertiup kayak gitu. Kemudian adalah angle sudut gitu ya. Sudut antara wind direction sama direction to storm gitu ya. Kalau misal stormnya di sini atau misal pertama kali ada angin kencang di sini gitu ya, atau hembusan angin di sana gitu ya. Nah, sudut antara wind direction sama direction stormnya ini mempengaruhi dari si swell gitu ya. Kalau misal dia ke sini ya mungkin dia bisa mempengaruhi di sini kayak gitu. Nah, ini adalah gambarannya gitu ya antara swell angle spreading for a storm gitu ya. Jadi kalau misal ini adalah spreadingnya, makin dekat ini misal adalah pertama kalinya si angin gitu ya, ada angin gitu ya. Ini adalah phase-nya di stand dimana angin itu masih mempengaruhi. Kalau sudah nggak mempengaruhi gitu ya, ini kan ini sistemnya ini masih 100% karena masih dipengaruhi sama angin. Terus ketika dia sudah nggak dipengaruhi lagi, berarti kan dia turn into swell gitu ya. Nah, dari sini kan kemudian spreadingnya makin besar gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Saya nggak mau nyoret-nyoret. Ini kan semakin berkurang tuh. Ini yang awalnya 95% tinggi gelombangnya, makin jauh tinggal 30%, makin jauh tinggal 10%. Nah, kemudian kalau ada swell di sini gitu ya, kira-kira berapa tinggi gelombangnya gitu ya. Ya gampangannya adalah berapa pertama kali dia turn into swell, kemudian kalikan saja sama faktor dari swell angle-nya. Kalau dia kan antara 20 sama 10 gitu ya. Sini mungkin sekitar 15. Ya udah, akar dari 0,15 kali ketinggian gelombang pertama kali dia berangkat. Ya, jadi kayak gitu perhitungan si swell. Nah, kemudian akurasi. Nah, masalahnya adalah akurasi dari wave forecast itu bergantung dari akurasi wind forecast gitu. Jadi kalau wind forecastnya ngaco, ya gelombangnya bisa ngaco juga kayak gitu ya. Nah, makanya untuk hindcasting dan forecasting gitu ya. Hindcasting itu adalah running ke belakang, kalau forecasting running ke depan gitu ya. Itu mengestimasi temporal dan spasial. Jadi perubahan secara waktu dan secara spasial gitu ya pada wind direction terkait sama arah angin sama kecepatan angin gitu ya. Kemudian dia juga mengestimasi berapa sih gelombang yang masih dalam pengaruh medan angin. Nah, kemudian ada dua cara gitu ya, dua cara yang paling umum untuk menghitung atau dipergunakan untuk wind hindcasting atau forecasting, yakni pakai significant wave method yang mungkin kalian sudah tahu gitu ya, sepertiga tinggi kecepatan tinggi gelombang rata-rata, sama spectrum method gitu ya. Ini adalah yang pertama significant wave method, dia based on SMB method gitu ya, punyanya Sverdrup dan Mang. Nah, ini adalah dihitung dari gravitasi, kemudian angin di kecepatan di ketinggian 10 meter per sekon, kemudian ada phase-nya gitu ya, phase-nya dan wind duration. Jadi yang dibutuhkan untuk mengetahui tinggi gelombang itu menggunakan significant wave, setidaknya dibutuhkan 3 variabel ini. Nah, sedangkan untuk yang kedua yakni wave spectrum gitu ya. Wave spectrum ini adalah kita menghitung dari distribusi wave energy pada frekuensi dan arah yang berbeda, yang dengan arah yang berbeda. Karena kan kalau kalian tahu gitu ya, bahwa gelombang gitu ya sekali dia travel gitu ya, itu kan nggak maintain ya frekuensinya akan tetap gitu ya, pasti dia berubah-berubah gitu ya secara direction sama frekuensi. Nah, si spektrum ini dia menghitung berapa sih distribusi dari wave energy untuk semua gelombang yang sudah travel itu gitu ya, yang sudah tergenerate itu kayak gitu misalnya. Nah, di sini untuk wave spectrum konsep gitu yang digunakan untuk modeling itu setidaknya kita mengetahui berapa sih frekuensi puncak dari si gelombang gitu ya.
Kemudian nah ini biasanya berkorespon sama puncak dari spektrum. Nah ini adalah contoh spektrum. Jadi dari time series pindah ke spektrum gitu ya. Jadi ini terkait frekuensi dan ini adalah energinya. Karena di sini kita tahu gitu ya tiap kecepatan berapa sih si frekuensinya itu paling banyak kan kayak gitu ya FFT basic konsepnya. Kemudian peak wave period. Kalau tadi frekuensi ini adalah periode puncak dari si gelombang. Dan kemudian terkait sama mean wave period atau periode rataan gelombang. Nah, terkait untuk basic konsep gitu ya, kayak basic konsep modeling gitu. Ini adalah flow chartnya bahwa inputan gitu ya, bahwa ini adalah S in ya dikatakan S in lah secara meskipun nanti ada si S in terkait angin tuh ada gitu ya. Nah ini adalah S out-nya, bukan S out sih ini. Ini adalah S in, bahwa sumber itu ada S in sama S out. Nah ini kan balance nya gitu ya. Nah kalau banyakan in berarti nanti heat-nya naik, kalau banyakan out-nya berarti dia melemah gitu ya. Itu berawal dari atmospheric forecast, kemudian dia menghasilkan wind. Nah wind ini adalah bahan baku utama gitu ya untuk atmospheric forcing. Makanya di sini dikatakan as input gitu ya. Kemudian disipasi itu yang melemahkan, ini terkait as out gitu ya. Kemudian ada non-linear interaction, bahwa setiap gelombang kan kita tadi agree gitu ya, bahwa gelombang itu kan nggak hanya satu arah, tapi juga menjadi banyak arah, dan di sana banyak interaksi yang dia non-linear gitu. Makanya interaksi-interaksi tersebut dimasukkan ke dalam source. Kemudian nanti ada yang namanya efek, karena efek dari fluida, karena fluida itu kan bisa ada refraction, ada swirling, banyak gitu ya, ada pendangkalan, refraksi, dispersi. Nanti kita belajar gitu ya terkait gelombang dangkal apalagi gitu ya. Gelombang di laut dangkal itu banyak sekali yang bikin S out atau pelemahannya. Nah kalau di sini gitu ya, kalau nggak salah ini untuk WW3 gitu ya, makanya ada refraction sama swirling, cuman dia dikotakin gitu ya. Kemudian propagation atau rambatannya, baru di sana kita menghitung wave growth-nya, bahwa artinya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dari gelombang kita harus mengetahui sumber-sumber itu. Nah sumber-sumber ini dari sini gitu ya. Nah setelah itu gitu ya, kita juga punya initial state gitu ya. Initial state itu ya sama lah kayak kalau kalian running model atmosfer gitu ya, itu kan kalian udah bawa IBC gitu ya, udah bawa initial boundary condition. Nah itu kan nanti ada yang namanya spin up time. Jadi kalau misal spin up time itu berarti kalian nggak gunain datanya 6 sampai 12 jam, karena itu masih dianggap pemanasan gitu ya. Baru setelah itu digunakan. Nah sama kayak model gelombang, dia juga ada waktu spin up-nya. Tapi kalau kalian sudah mengintroduce sebuah initial state yang dia nggak butuh pemanasan, itu pun juga bisa di wave model. Habis itu udah ini pertama time ke 0, dan ke ini adalah time setelah ditambah kesekian forecast. Habis dihitung semua, kemudian dihitung modified state-nya yang dari initial. Ini kan initial state kan tadi yang pertama diintroduce, kemudian ditambahkan sama ini ada angin, ada inputan yang lain, jadilah dia modified state. Nah ini adalah jadilah dia wind forecast. Nah ini secara garis besarnya, bahwa energi itu bergantung dari frekuensi, arah, kemudian jarak sama kecepatan gitu ya, sama waktu gitu ya, direction, frekuensi, dan propagation gitu ya. Nah di sini, ini yang tadi saya bilang, S in itu adalah energi input dari angin, NL non-linear, dan DS adalah disipasi. Apakah semua model seperti ini? Tidak gitu ya. Tapi secara umum dia memiliki sumber ini. Tapi ada sumber-sumber yang lain seperti yang tadi saya bilang, bahwa swirling, refraction, kemudian reflection itu yang mempengaruhi si fluida gitu ya. Yaitu akan berpengaruh juga terhadap bagaimana ketinggian gelombang dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang, kenapa sih akhirnya gelombang laut itu ada yang dalam, ada yang dangkal, karena terkait sama kecepatan kecepatan grupnya itu beda antara deep water sama shallow. Dan yang tadi saya kasih itu adalah diagram wave watch untuk gelombang laut dalam, pun ini untuk gelombang laut dalam.
Jadi kayak gitu. Nah ini secara garis besarnya gitu ya. Kalau tadi kan cuman apa sih namanya, ininya ya, bahwa sumber itu adalah in, NL, dan DS. Tapi sebenarnya esensi dari wave modeling itu adalah untuk menyelesaikan keseimbangan energi dari rumusan ini gitu ya, dari rumusan ini. Ini adalah nabla untuk panjang gelombang dan energinya. Ini perubahan energi terhadap waktu, ini berkaitan sama si sumber-sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Pertama kita mengintroduce initial condition. Ini bisa flat sea gitu ya, berarti flat sea kita anggap dia nggak ada angin di sana, nggak ada gelombang di sana. Akhirnya kita introduce dengan sumbernya ini gitu ya. Atau enggak kita sudah menggunakan state yang dia sudah mengalami spin up gitu. Kalau dia initial state-nya flat sea, berarti kita harus menunggu sampai dia punya gelombang, misal kayak gitu. Nah biasanya spin up-nya ini kalau yang enggak flat sea gitu ya, dia bisa diintroduce dari Hincase, misal kayak gitu. Kemudian angin gitu ya, jelas sebagai penggerak utama. Kemudian dissipation, inputan yang lain dan dissipation. Kemudian non-linear interaction. Nah ini adalah non-linear in the wave fields and its evolution gitu ya, karena waves itu kan banyak gitu ya. Nah itu memiliki different frekuensi, kemudian dia juga pasti mendistribusikan ulang energinya dalam wave spectrum. Maka ada yang namanya non-linear interaction antar gelombang. Kemudian ada propagation atau dia penjalaran. Kemudian ada direction dan interaction antara Vinci sama swell gitu ya. Itu yang akan dihitung juga sebagai sumber energi. Kemudian kedalaman, ya ini kedalaman lautan itu meter gitu ya. Karena antara laut dalam sama laut dangkal itu beda, makanya dia dibutuhkan untuk di model gitu ya. Kemudian efek dari boundary, coastline, and island gitu ya, karena yang di ini kan saya sudah bilang gitu ya, di apa, di kemarin itu apa sih, praktek ya gitu ya, di praktek bahwa kita harus mengeset batimetri gitu ya, harus mengeset boundary yang jelas. Biar apa? Biar tahu gitu ya, mana yang terkait air atau lautan, mana yang dia daratan gitu ya. Karena kalau daratan kan solid gitu ya, nggak akan ngaruh kalau misal ada angin pun gitu ya, beda sama si fluida. Makanya kita harus mengintroduce si efek boundary, karena efek boundary ini juga misal kita lihat ya, kita tinggal di coastline gitu ya, dari atasnya seperti ini, tapi kan kita nggak tahu di bawahnya seperti apa, bisa jadi kayak gini gitu kan gitu ya. Ini adalah airnya, ini adalah airnya gitu ya, bahwa daratannya kita itu misal menjorok seperti ini, otomatis gitu ya, ketika dia gelombang travel mendekati ini gitu ya, dia merasakan sudah ada sea floor gitu ya, ada lantai ini, berarti kan dia mengalami pendangkalan, mengalami shoaling. Nah itu harus dimasukkan ke dalam pemodelan, karena dia pasti akan mengurangi panjang gelombangnya gitu ya. Akhirnya untuk menetapkan energi akan tinggi ininya. Itu nanti kita akan belajar lebih dalam. Oke, we come up to the summary. Wind sea atau swell gitu ya. Kalau wind wave itu adalah wave yang digenerate oleh angin gitu ya. Jadi benar-benar wind wave itu adalah gelombang yang digenerate sama angin. Kemudian kalau swell itu adalah gelombang yang dia sudah nggak dipengaruhi sama angin, tapi masih cukup punya energi untuk bepergian atau travel gitu ya, beyond its original place. Nah kalau original place itu adalah region dimana angin masih bertiup. Nah kalau swell itu dia sudah nggak di region itu, tapi dia masih punya energi dan dia bepergian gitu ya, itu namanya adalah swell, gampangannya kayak gitu. Nah kemudian untuk wave forecasting atau perakiraan gelombang itu bergantung pada wind forecast akurasi. Jadi akurasi dari kecepatan angin gitu, kecepatan sama directionnya. Jadi kalau memang kita punya angin dan oke banget gitu ya, ya berarti gelombang kita oke banget. Masalahnya adalah angin salah satu variabel yang predictability-nya rendah gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah turunan dari beberapa rumusan gitu ya, bahwa angin itu pertama digenerate karena adanya perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan karena apa? Perbedaan panas. Jadi dia udah turunan kesekian gitu ya, makanya dia agak susah untuk angin. Kemudian dia juga bergantung pada wave energy gitu ya, dimana wave energy ini terkait sama wind speed, duration, dan fetch yang tadi, 3 faktor tadi gitu ya, yang mempengaruhi si wave energy. Nah kemudian
estimasi dari wind wave itu adalah perubahan terhadap wind direction dan kecepatannya, dan juga area di mana dia masih terpengaruh oleh angin atau tidak. Nah, terkait sama metodenya ada significant wave gitu ya, yang dia membutuhkan surface wind atau 10 meter gitu ya, 10 angin bukan meter per sekon tadi ya, maaf, berarti angin di ketinggian 10 meter, kemudian phase dan wind direction. Kemudian ada yang wave spectrum, yakni energi gelombang yang distribusi energi gelombang yang berbeda frekuensi dan directionnya. Nah, terkait basic concept wave modeling gitu ya, itu bergantung pada energi gelombang yang berubah secara waktu, dan juga harus memperhatikan source-nya gitu ya. Bisa dari energi input dari wind, nonlinear interaction, dissipation, swirling, reflection, refraction gitu ya. Banyak tadi terkait sama si sumber-sumbernya. Jadi itu dulu introduction-nya gitu ya. Mungkin yang sudah mendapatkan bisa recall, tapi kalau belum ya anggap aja itu introduction untuk pelajaran pemodelan laut ke depan. And that's all for today. Thank you for attending class. See you and bye-bye.